Bismillah. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat walafiat dan tetap selalu semangat walaupun belajar dari rumah ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas muatan bahasa Indonesia tema 3, yaitu menemukan informasi penting dan kalimat efektif dalam sebuah teks eksplanasi. Yuk kita mulai, yang semangat ya. Sebagai materi pertama, kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Disimak dan perhatikan dengan baik ya teman-teman. Pada pemaparan materi tentang teks eksplanasi ini, tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu menyebutkan dan mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan baik dan benar. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Ia berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Fenomena alam adalah peristiwa yang tidak diciptakan oleh manusia. Ia terjadi secara alamiah. Contohnya adalah letusan gunung berapi, kondisi cuaca, atau proses pembusukan. Sedangkan fenomena sosial adalah peristiwa yang terjadi dan dapat diamati di dalam kehidupan sosial kita. Sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri teks eksplanasi yuk. Ciri pertama yang kita bahas adalah strukturnya. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas. Deretan penjelas adalah inti penjelasan tentang hal yang dibahas dalam teks eksplanasi. Sedangkan interpretasi adalah pandangan atau simpulan penulis tentang hal yang disampaikan dalam teks tersebut. Ciri yang kedua dari teks eksplanasi adalah ia memuat informasi yang bersifat faktual. Hal ini berarti bahwa informasi yang dibahas dalam teks eksplanasi berdasarkan fakta, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Sekarang kita membahas bagaimana cara menemukan informasi dalam teks eksplanasi yuk. Yang pertama dan terpenting adalah kalian harus membaca teks tersebut dengan seksama. Yang kedua adalah perhatikan strukturnya. Ini adalah penting karena kalian harus bisa membedakan antara informasi dan opini penulis. Seperti yang sudah disampaikan di awal, bagian terakhir dari sebuah teks eksplanasi adalah interpretasi, yaitu pandangan atau kesimpulan dari seorang penulis. Informasi dalam sebuah teks eksplanasi dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan. Perhatikan hal berikut ini ketika menyampaikan informasi dalam sebuah teks ya. Pertama, perhatikan suara kalian. Harus terdengar nyaring, jelas, dan keras. Lalu gunakan intonasi dan ekspresi yang sesuai. Yang ketiga, ucapkan setiap kata dengan artikulasi yang tepat agar mudah dipahami. Dan terakhir adalah pandangan kalian. Usahakan saat menyampaikan informasi, pandangan mata kalian tertuju ke arah pendengar atau audiens.
Dalam sebuah teks eksplanasi, kita dapat melihat keefektifan kalimat. Dengan kata lain, teks eksplanasi itu terdiri dari kalimat-kalimat yang efektif. Yuk kita pahami lagi apakah kalimat efektif itu. Kita sudah biasa dalam membuat sebuah kalimat. Namun, apakah kalimat yang kita buat itu merupakan kalimat efektif? Lalu, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif yaitu kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Kalimat efektif harus sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Lalu, apa ciri-ciri kalimat efektif? Ciri-ciri kalimat efektif yaitu yang pertama, memiliki unsur-unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Apa itu subjek? Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan atau kegiatan. Sedangkan predikat yaitu kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Contoh, Andi sedang bermain. Andi merupakan subjek. Bermain merupakan predikat. Contoh yang kedua, kambing itu sedang makan. Kambing merupakan subjek, makan merupakan predikat. Ciri-ciri kalimat efektif yang kedua yaitu memiliki kehematan kata, ringkas dan tidak bertele-tele. Pemborosan kata dalam suatu kalimat akan menyebabkan kalimat tersebut tidak efektif. Para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna kata para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak, dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu kata tersebut, sehingga kalimat efektifnya yaitu tamu-tamu duduk di kursi, atau bisa juga para tamu duduk di kursi. Ciri-ciri kalimat efektif yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata baku. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalimat efektif ditulis menggunakan kata-kata baku. Apa itu kata-kata baku? Kata-kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Contoh kata-kata baku adalah lalu contoh kata-kata tidak baku adalah perhatikan kalimat berikut. Ibu menggoreng banyak ikan-ikan untuk lauk kami sekeluarga. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata yang tidak efektif. Kata ikan seharusnya cukup ditulis satu kali sehingga kalimat akan menjadi lebih efektif. Jadi kalimat efektifnya adalah Ibu menggoreng banyak ikan untuk lauk kami sekeluarga.
Budi yang berasal dari Jakarta diubah menjadi Budi berasal dari Jakarta. Karena ia sakit, Andi tidak bermain sepak bola. Kalimat efektifnya menjadi karena sakit, Andi tidak bermain sepak bola. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat ini tidak efektif karena kelogisan. Kalimat tersebut dapat diubah menjadi Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan. Mereka tidak bertengkar, tetapi mereka berdiskusi. Menurut anak-anak, apakah kalimat itu efektif? Kalimat tersebut menjadi efektif ketika kita ubah menjadi mereka tidak bertengkar, tetapi berdiskusi. Suasana di pasar sangat ramai sekali. Menurut anak-anak, apakah kalimat itu efektif? Kalimat tersebut menjadi efektif ketika kita ubah menjadi suasana di pasar sangat ramai. Atau bisa juga suasana di pasar ramai sekali. Alhamdulillah, selesai juga pemaparan dan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan dan menyimak dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang didapatkan bisa menjadi bermanfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.